Kenaikan Yesus memberi harapan dan kepastian masa depan. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi harapan dan kepastian bagi masa depan kulolan panjenengan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu begitu fundamental, artinya begitu mendasar bagi iman kulo yang lan panjenengan, bagi keyakinan kulo lan panjenengan akan harapan dan masa depan kita. Ya, ada beberapa alasan mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan harapan dan masa depan buat kulo lan panjenengan. Maka di sini kita akan belajar beberapa hal, apa alasan-alasan yang mendasari bahwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga itu memberikan harapan dan masa depan dumateng kulolan panjenengan. Masa depan selama kulolan panjenengan gesang di dalam dunia, dan terlebih masa depan yang terpenting di dalam hidup ini yaitu kekekalan nanti. Ada harapan dan masa depan dumateng kulolan panjenengan. Ada beberapa alasan di sini tentang kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan harapan dan kepastian bagi masa depan kulolan panjenengan. Yang pertama yaitu penyelesaian karya keselamatan. Penyelesaian karya keselamatan. Terus kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah suatu penyelesaian karya keselamatan. Karena kenaikan Yesus ini menandai puncak dari karya Tuhan Yesus selama dia berkarya di bumi. Untuk nopo? Untuk karya yang terbesar, nggih menika keselamatan kula lan panjenengan. Jadi melalui karyanya, yaitu kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya, dan hari ini yang kita peringati yaitu sebagai kenaikannya ke surga, yang merupakan puncak dari karya Tuhan Yesus selama di bumi ini menyatakan bahwa karya Tuhan Yesus ini sudah selesai. Dan dia naik ke surga, dan ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyatakan bahwa karyaku sudah sempurna, karyanya sudah selesai. Dan ini memberi kulolan panjenengan suatu kepastian bahwa jalan menuju rekonsiliasi dengan Allah telah terbuka. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini sudah membuka rekonsiliasi antara kita dengan Allah. Rekonsiliasi secara teologi itu artinya adalah ada hubungan kembali. Jadi dengan kenaikannya Tuhan Yesus ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa telah membuka hubungan kembali antara kulo lan panjenengan. Terbukalah hubungan kulo lan panjenengan dengan Allah Bapa yang selama itu kita tertutup, kita ada musuhan dengan Tuhan. Tetapi kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga ini membawa bahwa menyatakan karya keselamatannya sudah selesai dan sudah sempurna. Dan selesainya karya keselamatan inilah maka membuka hubungan antara kulolan dengan Tuhan. Dibukalah hubungan kulo lan panjenengan kalih Allah Bapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa alasan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini membawa harapan dan masa depan dumateng kulolan panjenengan? Yang kedua adalah bahwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga itu adalah pembukaan jalan ke surga. Terus naiknya Gusti Yesus teng swarga ini menyatakan bahwa dibukalah jalan ke surga. Karena Tuhan naik ke surga,
Dia menyediakan tempat bagi kulolan panjenengan. Dan barang siapa yang tetap percaya dan setia, maka kita disediakan yaitu kursi-kursi di surga. Artinya apa? Ada jalan terbuka, surga terbuka buat kulolan panjenengan. Maka mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Yohanes pasal 14 ayat kedua. Yohanes pasal 14 ayat kedua. Inilah bukti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan bahwa pembukaan jalan di surga. Artinya jalan ke surga itu dibuka buat kulolan panjenengan. Begini firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, di rumah Bapa banyak tempat. Dan Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat-tempat bagi kulolan panjenengan. Inilah yang menjadi harapan dan masa depan yang indah. Masa depan yang baik buat kulolan panjenengan. Karena kenaikan Tuhan ke surga itu bukan kok kita ditinggalkan begitu saja, tetapi kenaikannya Tuhan Yesus ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kulolan panjenengan. Jadi dibukalah kesempatan kulolan panjenengan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus naik ke surga, di rumah Bapa banyak tempat untuk kita orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sediakan tempat bagi kulolan panjenengan. Ada tempat banyak dan Tuhan sediakan. Mari engkau yang tetap percaya Yesus, engkau yang tetap imanmu seperti pujian tadi, sampai akhir hidupku aku akan tetap setia melayani Tuhan. Maka tempat-tempat itu telah disediakan bagi kulolan panjenengan. Ada jalan dibuka untuk ke surga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya kita sudah banyak menyaksikan tadi, jadi kita firmannya enggak begitu panjang ya siang hari ini. Yang ketiga, bahwa kenaikan Tuhan Yesus, bukti atau alasan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu membawa harapan dan masa depan bagi kita. Yang ketiga adalah pengutusan Roh Kudus sebagai penolong. Pengutusan Roh Kudus sebagai penolong. Ini adalah merupakan harapan dan masa depan yang luar biasa dumateng kulolan panjenengan. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, saat itulah Roh Kudus berkarya. Saat itulah pertama kalinya Roh Kudus itu berkarya wonten gesang kulolan panjenengan. Karena ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berpesan, Dia akan tinggalkan Roh Kudus sebagai roh penolong di dalam gesang kulolan panjenengan. Roh Kudus adalah roh penolong yang menghibur kulolan panjenengan, yang mengingatkan kulolan panjenengan akan pesan-pesan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saat itulah Roh Kudus ya mulai bekerja wonten gesangipun manungsa. Artinya apa? Pengutusan Roh Kudus. Pada saat Tuhan kenaikan ke surga, ada pengutusan Roh Kudus yang diutus untuk kulolan panjenengan. Menjadi roh penghibur, roh penolong dalam gesang kulolan panjenengan. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Yohanes pasalipun 14 ayatnya yang ke-26. Begini firman pun Gusti nggih. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur, Roh Kudus itu akan diberikan, diutus dumateng kulolan panjenengan untuk menjadi roh penghibur di dalam kesesakan, roh penghibur di dalam kesusahan, dan akan menjadi pelindung, penolong dumateng kulolan panjenengan. Dan juga Dia akan dengan setia mengingatkan dumateng kulolan panjenengan akan perkataan Tuhan.
Sehingga roh itu akan membisikkan dalam hati kelolaan panjenengan. Ketika kita melenceng dari firman Tuhan, dia akan menegur dengan halus. Dan dia akan memberi kekuatan dumateng kelolaan panjenengan. Itulah roh penolong, yaitu Roh Kudus. Juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita akan baca di sana. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, maka firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jika Roh Kudus menika ada wonten kesanggelolan panjenengan, maka kita akan diberi kemampuan, ada kuasa untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan. Dan ketika Roh Kudus turun atas kelolaan panjenengan, maka hidup ini ada kuasa. Oleh sebab itu, kita senantiasa rindu minta agar Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup ini. Karena kalau Roh Kudus itu memenuhi kesangkelolaan panjenengan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk kulolan panjenengan menika menjadi saksi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kesangkelolaan panjenengan. Yang ketiga adalah pengutusan Roh Kudus. Jadi naiknya Tuhan Yesus ke surga, ada hal yang penting, yaitu pengutusan Roh Kudus dalam kesangkelolaan panjenengan. Kemudian yang keempat, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah harapan dan masa depan bagi keluaran panjenengan. Yang keempat adalah karena janji kedatangan yang kedua. Janji kedatangan yang kedua. Inilah salah satu aspek yang penting wonten kesanggelolaan panjenengan bila kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu adalah dia berjanji bahwa Yesus akan datang kedua kali di dalam hidup kelolaan panjenengan. Dan kedatangan Tuhan Yesus di dalam hidup kelolaan panjenengan yang kedua kali, ini bukanlah sesuatu yang bagi kita mungkin biasa, tetapi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, seperti tadi kita lihat, hai orang Galilea, tapi tadi tidak ditayangkan ya, mengapa engkau menatap ke atas? Ini Yesus yang nanti akan datang kedua kali seperti dia naik ke surga. Dan dia akan memberikan keselamatan dumateng kulolan panjenengan. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dari janji kedatangan kedua yang kedua kali inilah harapan yang besar bagi kulolan panjenengan, bagi putra-putranya Yesus, putra-putranya Tuhan Yesus ya. Kisah Para Rasul pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-11 ya. Nah, ini penampakan waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi pada saat Yesus naik ke surga, pada saat itu orang-orang Galilea memandang Tuhan Yesus tercengang-cengang. Tuhan Yesus sudah gak kelihatan, tapi dia tetap memandang dengan tercengang-cengangnya. Mungkin dengan beberapa perasaan masing-masing. Tetapi saat itu malaikat surga berkata, hei orang Galilea, mengapa engkau memandang terus ke atas? Ini Yesus yang sudah naik ke surga. Dan nanti akan datang seperti dia naik ke surga. Untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput dumateng kulolan panjenengan yang tetap memiliki iman yang teguh di dalam percaya kita kepada Yesus dan tetap setia sampai akhir kesanggelolaan panjenengan. Dia akan kembali datang kedua nanti untuk keselamatan kulolan panjenengan. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ini adalah
sungguh membawa arti yang luar biasa dumateng kesangklolan panjenengan. Kemudian alasan yang terakhir atau yang kelima, bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah memberikan harapan dan masa depan dumateng kesangklolan panjenengan adalah Yesus sebagai pengantara kita. Ya. Alasan mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah harapan dan masa depan yang penting dumateng kesangklolan panjenengan. Yang kelima adalah Yesus sebagai pengantara kita. Yesus sebagai pengantara lantaran kulolan panjenengan. Lantaran apa? Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di situ Tuhan Yesus sebagai perantara kulolan panjenengan dengan Allah Bapa. Tuhan Yesus sebagai pembela antara kulo dengan Allah Bapa. Sehingga ketika kita berdoa saat di dunia ini, maka dialah perantara kita kepada Bapa. Artinya ada hubungan yang terus dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 34 bahwa Yesus sebagai perantara kita. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-34. Makaten firmanipun Gusti ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan akan menjadi pembela dumateng kelolaan panjenengan. Kemudian dilanjutkan dalam Ibrani pasal 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayatipun yang ke-25. Ibrani 7 pasal 25, pasal 7 ayat 25. Begini firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Terus Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pengantara dan pembela dumateng kelolaan panjenengan kepada Allah Bapa. Ya, ia memberi kita kepastian bahwa doa kulolan panjenengan badhe dipun mirengaken, didengar ya oleh Allah Bapa. Karena kita memiliki perantara dan pembela yang agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mempunyai makna yang luar biasa. Ya, harapan dan masa depan itu ada wonten kesangklolan panjenengan. Karena Yesus sebagai perantara, Yesus sebagai pembela kelolaan panjenengan. Sehingga setiap doa-doa kita yang kita naikkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka doa-doa kita itu akan didengar oleh Allah Bapa, dan itu akan menjadikan berkat dan kekuatan dumateng kelolaan panjenengan. Demikianlah kenaikan Tuhan Yesus ini adalah sangat membawa harapan dan masa depan yang luar biasa dumateng kelolaan panjenengan. Masa depan selama kita di dunia karena kita memiliki Yesus Tuhan yang luar biasa. Dialah harapan saya dan harapanmu. Dan karena Yesus itu adalah penyelamat kelolaan panjenengan, maka harapan di kekalan nanti bagi kita yang tetap setia taat kepada Tuhan Yesus, setia sampai akhir, melayani Tuhan sampai akhir, maka tempat-tempat di surga itu disediakan bagi kelolaan panjenengan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini apa yang harus kita lakukan supaya setelah kenaikan Tuhan Yesus ini kita berkenan kepada Allah? Yang harus kita lakukan agar hidup ini berkenan kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah itu baik wonten kesangklolan panjenengan. Kenaikannya membawa dampak arti yang luar biasa dumateng kelolaan panjenengan. Maka ketika Tuhan sudah naik ke surga,
Dia tidak akan meninggalkan kita secara yatim piatu atau sendirian. Tetapi dia naik ke surga, dia utus roh penolong, yaitu Roh Kudus yang akan ada wonten gesang kelolaan panjenengan. Kita tetap minta hidup ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu berkaya di dalam gesang kelolaan panjenengan. Maka apa yang harus kita lakukan? Karena kebaikannya. Satu hal yang harus kita lakukan. Karena kebaikan Tuhan, karena karya Tuhan yang luar biasa yang diberikan dumateng gesang kelolaan panjenengan. Yang harus kita lakukan pertama adalah menguatkan iman dan pengharapan. Kuatkan imanmu sampai akhir hidupmu. Sekali Yesus, aku tetap Yesus. Apapun badai yang datang di dalam hidupku, aku tetap percaya kepada Yesus. Karena dialah pengharapanku satu-satunya. Di dalam Yesus ada harapan, di dalam Yesus ada masa depan. Maka yang harus kita lakukan, satu apa? Menguatkan iman dan pengharapan. Iman dan pengharapanmu harus engkau kuatkan di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjalankan amanat agung. Ini menjadi tugas kulolan panjenengan sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen. Kita diberikan, kita harus menjalankan amanat agung. Yaitu apa? Kalau kita sudah berbicara amanat agung, itu mak tertep, dedek gitu ya seperti. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menjalankan amanat agung. Itu yang langkah yang kedua yang harus kita lakukan. Amanat agung itu apa toh? Menginjil. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tadi dikatakan, aku memberkati kamu dan jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka kita akan lihat di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Ya, kita akan lihat bahwa yang harus kita lakukan ya, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa ini di dalam hidup ini. Yang pertama, kita tetap beriman teguh dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, menjalankan amanat agung. Kita akan baca di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah tugas amanat agung yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih kulolan panjenengan dumateng Gusti Yesus Kristus. Karyanya di dunia luar biasa dumateng kulolan panjenengan. Makanya harus kita lakukan yang pertama, tetaplah engkau beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Lakukanlah amanat agung. Yaitu dikatakan tadi apa? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Yang percaya dibaptis akan diselamat, yang tidak percaya akan dihukum. Maka tugas kita adalah bagaimana kita tuh bisa membawa kebenaran Injil ini kita sampaikan kepada semua orang. Tentunya dalam hal ini kita harus pinter-pinter gitu. Tidak harus kita langsung terjun, percaya Tuhan Yesus kau bakal selamat. Enggak seperti itu. Kalau kita langsung seperti itu bahaya Bapak Ibu. Tetapi banyak cara, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk kita ini bisa menyampaikan amanat agung itu. Apalagi sekarang itu dunia media sudah begitu luar biasanya majunya. Tetapi ketika engkau ada kerinduan untuk aku menjalankan amanat agung ini, melalui doa-doamu, doakanlah agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Mungkin melalui media sosial, ini kau ada dana 100.000 di situ terbuka, siapa yang tergerak untuk misi penginjilan, masukkan itu dengan iman. Ini kan menjadi sarana untuk bisa menjangkau banyak jiwa. Artinya ada kerinduan dumateng kelolaan panjenengan untuk kelolaan panjenengan tetap mau melakukan amanat agung, menginjil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Melalui kehidupan panjenengan, simple mawon. Suatu contoh kesaksian, kita banyak teman, kita bersaksi
Bersaksinya mungkin kita menunggu dia bertanya. Mbak, bagi kok tak tonton keadaanmu ya cuma biasa tapi kok ayem, tentrem, damai terus itu ngopo ta yu? Ya piye ya sebenarnya ya mergo aku ki nderek Gusti iki mula aku nggak ngrasakne sing kaya tak rasakne saiki lho yu Mbak. Mungkin seperti itu juga contoh-contoh yang kecil. Artinya mari kita ada kerinduan untuk kita ini bisa menjadi saksi Tuhan. Untuk bisa melaksanakan amanat agung tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya kita itu karena rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dumateng kelolaan panjenengan, adalah menanti kedatangannya kembali. Kita akan terus menanti kedatangannya Tuhan. Nah Tuhan datang kan mati tuh, enggak seperti itu. Tetapi kita tetap merindu untuk menantikan kedatangannya Tuhan. Artinya di dalam kita menanti kedatangannya Tuhan, kita tetap dalam keadaan engkau percaya, engkau setia, engkau tetap memuliakan nama Tuhan. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Yang tadi kita baca tadi ya. Yang tadi sudah kita baca tadi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita tetap menanti kedatangan Tuhan dengan iman. Karena kedatangan Tuhan itu adalah harapan kelolaan panjenengan. Kedatangan Tuhan itu adalah janji Tuhan yang benar-benar dinyatakan. Itu adalah keselamatan bagi kelolaan panjenengan. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan itu dengan setia. Karena janji kedatangan Tuhan itu adalah harapan bagi kelolaan panjenengan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kelolaan panjenengan. Maka jangan sampai kita didapati ketika Tuhan nanti datang, kita dalam ketidakkesetiaan atau kita dalam keadaan yang tidak siap. Oleh sebab itu setiap waktu, setiap saat kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi marilah kita tetap hidup di dalam kesetiaan. Hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Itu yang keempat. Kemudian kemudian yang harus kita lakukan lagi yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kita harus senantiasa hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Kita senantiasa minta bimbingan oleh Roh Kudus. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita penting berdoa, Tuhan tolong penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus tetap menjaga hidup ini kudus. Agar apa? Roh Kudus berkenan ada di dalam hati kelolaan panjenengan. Sehingga Roh Kudus itu akan memimpin kelolaan panjenengan. Memberkati kelolaan panjenengan dalam gesang kelolaan panjenengan. Artinya apa? Kalau Roh Kudus itu ada di dalam hati kelolaan panjenengan, kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti kita melakukan amanat agung ketika ada Roh Kudus memimpin kelolaan panjenengan. Roh Kudus itulah yang memampukan. Roh Kudus itulah yang akan memberi kekuatan dumateng kelolaan panjenengan. Bahkan di dalam menghadapi kehidupan ini, ketika Roh Kudus itu senantiasa memimpin kesang kelolaan panjenengan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang luar biasa, sehingga kita tetap berada di dalam jalur Tuhan. Oleh sebab itu, selalulah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan adalah membangun gereja dan komunitas Kristen. Membangun gereja dan komunitas Kristen. Yesus sendiri yang membentuk gereja di bumi ini. Oleh sebab itu, mari rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan membangun gereja ini. Kita akan membangun persekutuan ini. Kita akan membangun ibadah pelayanan kita ini dengan sungguh-sungguh. Karena gereja ini adalah tanggung jawab kita semua. Gereja dalam persekutuanmu, baik itu persekutuan pos, persekutuan Beston Raya, Kebaktian Raya, mari kita bangun untuk Tuhan, pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin gerejamu maju, ibadahmu maju, kerohanianmu maju, maka ini bisa kita haturkan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan sebagai rasa syukur kami karena Engkau begitu baik
dalam hidup saya. Pengorbananmu, karyamu terbesar telah engkau nyatakan, engkau berikan dalam kehidupan kula lan panjenengan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dumateng kula lan panjenengan, menjadi dasar dumateng kula lan panjenengan bilih kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa maknanya dumateng gesang kula lan panjenengan. Karena kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah harapan dan masa depan yang indah bagi kula lan panjenengan. Masa depan di dunia dan terlebih di kekalan nanti. Kenaikan Tuhan membawa harapan dan masa depan yang indah. Hidup di dunia diberkati Tuhan dan masa depan yang kekal nanti. Maka ketika kita tetap berada dan tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia nderek Gusti ngikut Gusti kanthi setya, maka janjinya Dia akan datang kedua kali untuk menjemput kula lan panjenengan. Karena di surga banyak tempat bagi kula lan panjenengan yang tetap setia dan percaya kepada Yesus. Surga yang mulia, itulah masa depan, rumah kita abadi yang akan kita tempati besok. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kula lan panjenengan. Kami mohon